Petugas pemadam berusaha keras memadamkan kebakaran hutan di area Los Angeles, Amerika Serikat. Diketahui terkini jumlah korban tewas bertambah menjadi 24 orang hingga Minggu, 12 Januari 2025, waktu setempat. Setidaknya 16 orang juga dinyatakan hilang di area terdampak kebakaran, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Hari yang paling berbahaya diprediksi adalah Selasa, 14 Januari esok. Ketika kebakaran besar melanda Amerika Serikat, ribuan hektar hutan hangus terbakar, rumah-rumah warga hancur, dan banyak nyawa melayang. Di sisi lain dunia, di media sosial Indonesia, sebagian netizen bersorak menyebut bencana ini sebagai ajab atas dukungan Amerika terhadap Israel. Namun, apakah pandangan seperti ini benar-benar mencerminkan nilai Islam dan kemanusiaan yang diajarkan oleh agama kita? Mari kita telaah lebih dalam. Kebakaran di Amerika adalah salah satu bencana terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya beragam, mulai dari perubahan iklim yang memperburuk kondisi hutan hingga kelalaian manusia. Kerugian materi mencapai miliaran dolar. Dan yang lebih menyakitkan, banyak keluarga kehilangan rumah, bahkan anggota keluarga tercinta. Namun, di balik tragedi ini, muncul respon dari sebagian netizen Indonesia yang menganggapnya sebagai bentuk ajab Tuhan. Komentar-komentar di media sosial seperti, inilah balasan Tuhan karena Amerika mendukung Israel, atau mereka layak menerima ini, menunjukkan betapa kemanusiaan seringkali dikorbankan demi narasi politik atau keagamaan tertentu. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami dampak dari sikap seperti ini? Mari kita bandingkan dengan respon terhadap genosida di Gaza. Ketika warga Palestina menjadi korban kekerasan, netizen Indonesia ramai-ramai menunjukkan solidaritas. Mereka menggalang donasi, menyebarkan informasi tentang pelanggaran HAM, dan menyerukan doa untuk warga Gaza. Tindakan ini tentu sangat baik dan mencerminkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Namun, saat tragedi menimpa warga Amerika, empati itu hilang. Netizen lebih fokus pada narasi penghukuman daripada membantu. Kontradiksi ini menunjukkan adanya standar ganda. Di satu sisi, kita menyerukan keadilan untuk warga Gaza, di sisi lain, kita menyerukan penderitaan warga Amerika karena alasan politik. Apakah ini adil? Bukankah Islam mengajarkan untuk bersikap adil kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan? Islam menekankan pentingnya kemanusiaan yang universal. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa nyawa manusia siapapun itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rombongan yang mengangkut jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi pun berdiri dan menghormatinya. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seolah protes, itu jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut, bukankah ia juga manusia? Dengan jawaban semacam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengingatkan para sahabat bahwa tiap manusia layak mendapatkan penghormatan, terlepas dari apa latar belakang sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu sudah terbaring menjadi mayat. Sebaliknya, komentar yang menyebut bencana sebagai ajab mencerminkan pemahaman agama yang sempit dan tidak kontekstual. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, dan bencana adalah ujian, bukan hanya bagi yang terkena dampaknya, tetapi juga bagi kita yang melihatnya. Apakah kita akan menunjukkan empati atau justru merayakan penderitaan orang lain? Respon kebakaran di Amerika juga menunjukkan bagaimana bencana seringkali dipolitisasi. Banyak yang melihat tragedi ini melalui kacamata politik. Amerika mendukung Israel, maka kebakaran ini dianggap sebagai balasan. Namun, pandangan ini sangat berbahaya. Politisasi bencana mengaburkan batasan antara kemanusiaan dan ideologi. Ini juga mencerminkan fanatisme yang tidak produktif. Dalam teori sosial identity, fanatisme muncul ketika seseorang terlalu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu, sehingga ia merasa kelompok lain layak dihukum. Sikap seperti ini tidak hanya merugikan citra Islam, tetapi juga menciptakan polarisasi yang lebih dalam. Jika umat Islam bisa konsisten menunjukkan empati kepada semua korban tragedi, baik di Gaza maupun di Amerika, maka citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan semakin kuat. Ini bukan hanya tentang bagaimana dunia melihat Islam, tetapi juga bagaimana kita sebagai umat Islam mempraktikkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kasih sayang, keadilan, dan solidaritas. Genosida yang terjadi di Palestina dan kebakaran di Amerika adalah ujian bagi kita semua. Ujian apakah kita akan memilih jalan empati dan kemanusiaan atau terjebak dalam narasi kebencian dan politisasi. Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Maka, saat kita melihat tragedi, jadikan itu sebagai momen untuk memperkuat nilai kemanusiaan kita, bukan untuk menghakimi, sebab pada akhirnya Allah tidak melihat bangsa, tetapi sejauh mana kita berbuat baik kepada sesama.